Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa nih hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini terkoreksi 0,38%, ditutup di level 6.660 teman-teman ya. Nah, 2 hari terakhir itu transaksi di IHSG tipis banget teman-teman ya. Ini menandakan market itu minim sentimen ya, minim sentimen. Jadi so far ada kemungkinan ini IHSG akan cenderung turun dulu ya, turun lagi ke support ini di 6.600-an ya. Atau maybe ya, karena hari ini ada ekor di closing, maybe besok dia rebound dulu ya, maybe. Jadi masih sama sih view saya ya, masih sama. IHSG cenderung untuk bergerak sideways dulu ya di range support ini, support, resisten dan resisten ini ya. Jadi IHSG masih akan cenderung untuk bergerak di area-area itu aja teman-teman ya. Oke. Untuk saham yang kita bahas Jumat kemarin so far itu masih oke-oke aja teman-teman ya, masih baik-baik aja, bahkan bisa dibilang baru memasuki area-area beli teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek video saya pas Jumat kemarin, rata-rata baru masuk ke area beli teman-teman ya. Nah, untuk saham yang pertama mau saya bahas hari ini yaitu Cepin. Cepin dan JPFA itu udah pernah kita bahas teman-teman, dan keduanya menurut saya masih menarik, cuma memang slow teman-teman ya, nggak agresif lah, tapi masih menarik teman-teman. Ini Cepin menurut saya so far so good ya, so far so good. Buat teman-teman yang udah beli saat ini masih dalam posisi profit walaupun tipis ya. Terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di sini ya, di range inilah, lupa saya, yang dimana waktu itu kita sarankan beli Cepin di sini ya, dan pas rebound di situ. Nah, ini Cepin menurut saya ada peluang yang cukup besar untuk lanjut naik, at least nyentuh MA 200 di 5.500 ya. Potensinya besar teman-teman ya untuk Cepin kembali melanjutkan kenaikan. Cuma ini Cepin memang agak slow ya pergerakannya, nggak agresif seperti saham-saham teknologi. Tapi buat teman-teman yang suka trading santai, Cepin ini bisa teman-teman perhatikan ya. Nah, untuk areal support masih sama sebenarnya ya, areal beli di range 5.000 sampai 4.800 itu adalah areal beli yang menarik. Nah, cuma untuk kembali ke areal situ menurut saya agak berat ya untuk Cepin. Sekarang udah di 5.200. Jadi buat teman-teman yang maybe mau beli di harga sekarang, boleh nggak? Menurut saya boleh ya, tapi perkecil porsi ya. Walaupun sekarang posisinya ada di resist, tapi boleh-boleh aja teman-teman beli di harga sekarang, tapi perkecil porsi teman-temannya. Semisal teman-teman berani beli di harga ini 10 juta, kalau di sini beli 2 juta aja teman-teman ya. Ya, porsinya tipis-tipis saja dulu ya. Kalau seandainya memang analisa kita benar, dia lanjut naik and then koreksi lagi, maka teman-teman bisa nambah lagi nantinya teman-teman ya. Menurut saya ya, Cepin so far masih menarik. JPFA juga menurut saya masih menarik ya. Saham-saham seperti ini menurut saya 2023-2024 itu berpotensi untuk reversal. Nah, terus berikutnya properti. Properti rata-rata setelah meeting the Fed
rata-rata koreksi ya. Tapi koreksinya menurut saya bagus-bagus aja sih, wajar-wajar aja teman-teman ya. Nah, SMRA itu awal kita bahas, kita sarankan beli di sini ya, dan dapat teman-teman ya. Ini dapat dan targetnya udah kecapai sebenarnya ya. Kalau teman-teman ikut analisa kita, targetnya SMRA itu udah kecapai di 725 ya, sampai 730. Ini level tertinggi yang sempat disentuh oleh SMRA itu di 740. Jadi targetnya udah kecapai. Kalau koreksi ya wajar teman-teman ya. Kalau koreksi ya wajar. Nah, buat teman-teman yang maybe sebelumnya udah sempat beli ya, yang udah profit, maybe yang dari bawah juga udah profit, mau TP di harga sekarang menurut saya juga is yours teman-teman ya, boleh-boleh aja. Kemudian nanti tunggu lagi di sini ya. Arealnya masih sama 640 sampai 600 itu area beli yang menurut saya menarik ya. Jadi so kalau seandainya dia koreksi nih, kalau seandainya dia koreksi lagi ya di sini di support ini tuh teman-teman udah boleh mulai cicil, atau kita perlebar lagi deh 650 sampai 600 ya, cicil-cicil ke bawah sampai 600. Jebol 600 teman-teman bisa consider untuk out terlebih dahulu, atau ya, atau kalau teman-teman baru masuk sedikit bisa adjust sampai 550 ya. SMRA saham-saham properti menurut saya sih masih bagus teman-teman ya. Ini koreksi yang wajar, koreksinya juga dengan volume yang kecil ya. Ini koreksi karena dia udah nyentuh resist, jadi wajar kalau dia koreksi teman-teman ya. Tipe-tipe saham-saham properti memang seperti ini ya, dia emang naiknya itu nggak kencang-kencang amat ya. Jadi dia akan naik sebentar konsolidasi, naik sebentar konsolidasi ya. Itu tipe-tipe saham-saham properti. Dan menurut saya pergerakan seperti itu juga wajar-wajar aja teman-teman ya. Jadi nggak usah panik lah. Oke, selama masih ketahan di atas 600, menurut saya ini SMRA masih menarik ya, masih menarik untuk kita beli. Oke, kemudian ada konstruksi ADI. Nah, konstruksi ADI terutama ya, ADI itu sebelumnya udah sempat kita bahas ya, Adikarya ini. Nah, awal kita bahas Adikarya kalau nggak salah di sini ya, di 13 Juni, yang dimana waktu itu kita sarankan beli di range ini ya, range 450 sampai 410. Dan dia sempat nyentuh area beli, habis itu kencang naik ya. Buat teman-teman yang udah profit, kalau mau TP sekarang menurut saya oke, teman-teman, boleh-boleh aja. Kenapa? Hari ini ya, hari ini Adikarya itu sempat coba untuk break resist di 500, tapi masih gagal ya. Hari ini dia masih gagal untuk break, jadi ada potensi ini akan koreksi dulu teman-teman ya. Ada potensi ini akan koreksi dulu ke sini ya, maybe dia akan koreksi ke sini. Nah, kalau nanti ya besok-besok nih seandainya benar analisa kita dia koreksi ke sini, volumenya kecil, maka teman-teman bisa beli lagi di areal ini. Nah, kalau seandainya besok-besok dia koreksi volumenya gede, maka jangan beli dulu teman-teman ya. Kalau volumenya kecil, teman-teman bisa consider untuk entry. Ya, ini Adikarya kan apa namanya, sentimennya udah di up ya, udah di up, jadi kemungkinan koreksi itu wajar teman-teman ya. Kemungkinan koreksi itu wajar karena apa namanya, sentimennya juga udah di up. Dan kalau koreksi dengan volume yang kecil maka menarik ya. Kalau besok koreksinya volumenya gede, maka nggak usah dibeli lagi, TP aja teman-teman ya. Oke, itu untuk Adikarya. Kemudian 3 saham. Ini saham yang baru saya bahas hari ini teman-teman ya. 3 saham berikutnya. Pertama SCMA. Nah, SCMA ini menurut saya menarik teman-teman ya, lumayan menarik.
kalau kita bahas dari segi tren, ini trennya downtrend ya. Trennya downtrend. Jadi kalau technical trend downtrend itu nggak menarik sih. Cuma ini udah ada potensi untuk rebound. Ya, ada potensi untuk rebound, teman-teman. Harga sekarang SMA itu di 162 ya. SMA ada resisten di sini, teman-teman. Di 180-an ya, 175 sampai 180-an itu ada resisten yang cukup kuat di situ untuk SMA. Untuk support SMA itu ada di sini ya, di 150. Teman-teman bisa perhatikan di sini sebelumnya ada pattern yang menarik ya. Ascending triangle di break dengan volume yang gede ya, habis itu sideways ya, sideways. Jadi ya, ada dua kemungkinan untuk SMA, either dia naik dulu ke 180 atau turun ya. Kalau turun nih menarik, teman-teman ya. Kalau turun volumenya kecil, menarik untuk SMA ya. SMA kan ada dividen juga. Saya nggak tahu ya besaran dividennya berapa, teman-teman bisa cek sendiri di Stockbit pasti ada ya. Nah, kalau seandainya koreksi volume kecil ya, sebelum misalnya kalau dividennya kecil ya teman-teman ya. Kalau dividennya kecil kan nggak akan didam ya pas date, maka teman-teman bisa entry di sini ya. 157 sampai 150 itu area entry yang menurut saya lumayan oke ya untuk SMA. Dengan target ke 180. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, kalau kita belinya di misalnya average kita di 153 ke 180 itu lumayan ya, lumayan menarik dari segi risk to reward ratio. Nah, untuk titik cut loss-nya di mana? Kalau seandainya dia close ya, close di bawah 150, teman-teman bisa consider untuk out dulu dari SMA. Ya, kalau seandainya ini dijebol, maka ada potensi SMA akan kembali melanjutkan penurunan. Nah, itu untuk SMA. Kalau kita lihat dari segi volume, sebulan terakhir juga volumenya lumayan menarik ya. Volumenya lumayan menarik. Jadi SMA menurut saya bisa teman-teman perhatikan. Ya, oke, itu untuk SMA. SMA lumayan menarik. Kemudian ada saham Jaya. Nah, Jaya ini hari ini ada volume yang menarik ya. Ada volume yang menarik. Hari ini dia ditutup di level 134, naik hampir 10%. Oke. Kalau kita bahas Jaya, kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya masih sideways dia. Dia udah sideways cukup lama ya. Udah setahunan ini sideways. Jaya ada resist kuat di 140. Yang ini yang dimana ini tuh udah beberapa kali coba di break tapi gagal ya. So ini Jaya kalau mampu lewat dari 140 close di atas itu, maka Jaya ada potensial yang sangat menarik teman-teman ya, ada potensial yang sangat menarik. And then untuk support dari Jaya itu di sini ya, 125. Jadi gimana nih strategi untuk Jaya? Nah, kalau seandainya koreksi nih teman-teman, besok-besok koreksi, teman-teman bisa cicil perlahan ya. Dikit-dikit aja, tipis-tipis sampai 125 ya, kalau koreksi dengan volume yang kecil. Nah, kalau seandainya dia langsung naik, teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout kalau seandainya Jaya ini mampu break dari 140, tapi porsinya diperkecil ya teman-teman. Ya. Di market seperti sekarang ini yang IHSG masih sideways, teman-teman kalau mau beli buy on breakout, istilahnya perkecil porsi teman-temannya karena rawan banget untuk digocek oleh market maker. Ya, jadi kalau seandainya dia break, boleh aja beli tapi perkecil porsi teman-teman. Perkecil porsi sehingga kalau dia turun, ruginya itu nggak terlalu gede secara nominal ya. Oke. Ini Jaya ini
kalau mampu break 140, targetnya lumayan jauh teman-teman ya. Targetnya lumayan jauh, ada potensi keuntungan yang lumayan ya. 175 sampai 180 bisa jadi target berikutnya oleh Jaya. Jadi Jaya menarik untuk teman-teman perhatikan. Ya. Reminder ya, reminder ini sahamnya nggak terlalu nggak terlalu liquid. Jadi kalau mau entry jangan dengan dana gede teman-teman ya. Ini sampingan dikala IHSG lagi sideways ya, sampingan dikala IHSG lagi sideways untuk nyari cuan tambahan teman-teman ya. Oke, itu untuk Jaya. Kemudian yang terakhir ada Kars. Kars ini hari ini pergerakannya juga menarik teman-teman ya, volumenya juga oke. Nah, Kars hari ini ditutup di level 88 naik 7,32%. Kalau kita perhatikan, Kars hari ini break pattern yang menarik teman-teman ya, dengan volume yang gede. Oke, kita abaikan dua merah ini ya, dua merah ini. Karena kan ini open gap kemudian turun. Nah, kalau kita perhatikan dari segi chart pattern, Kars ini ada chart pattern menarik yang di break, yaitu inverted head and shoulders. Ini shoulders kiri, teman-teman. Ya. Shoulders kiri. Ini head. Dan ini shoulders kanan. Breakout-nya juga valid ya. Breakout-nya valid, volumenya gede. Jadi, Kars menurut saya menarik ya. Ini menarik buat teman-teman perhatikan. Support ada di 80 ya. Ini supportnya 80, kemudian support terdekat itu ada di 85 ya. Jadi kalau seandainya dia koreksi, di 86 85 teman-teman bisa manfaatkan untuk beli dengan target yang lumayan oke ya untuk Kars. Dengan target ke 100. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio ini menarik ya untuk Kars. Beli di harga sekarang pun risk to reward ratio-nya masih oke teman-teman ya. Jadi Kars bisa untuk teman-teman masukkan ke watchlist. Kalau memang tertarik bisa manfaatkan untuk beli ya. Perkecil porsi teman-teman ya, jangan beli saham-saham seperti ini dengan dana yang gede. Perkecil porsi. Oke, itu untuk saham-saham yang menurut saya masih layak ya buat teman-teman perhatikan dan masih menarik kalau teman-teman mau trading di saham-saham tersebut. Sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat malam.